Muslimin ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada pembahasan di hadis yang berikutnya. Kita akan membahas bahayanya mereka orang-orang yang datang ke dukun. Dan pembahasan kali ini jemaah sangat urgen, sangat penting untuk kita bahas. Walaupun zaman yang sudah milenial ini, yang sudah canggih dengan segala elektronik dan gadgetnya, pemikiran pun manusia tetaplah kolot. Karena ini merupakan kebiasaan masyarakat kita masih datang ke dukun. Apalagi kalau kita temui di berbagai daerah-daerah yang masih mempercayai dengan perginya mereka ke dukun. Dan saking banyaknya dukun yang ada di Indonesia ini jemaah, bisa diekspor sampai-sampai ke luar negeri. Saking berseraknya perdukunan yang ada di Indonesia ini. Di Medan aja udah banyak sekali masih mempercayai pengobatan tradisional ataupun mencari barang hilang, bahkan sampai skala percintaan yang tak kunjung terjawab, maka ada istilah cinta tertolak dukun bertindak. Cinta tertolak dukun bertindak. Banyak sekali di antara kita yang sampai rela mati-matian pergi ke dukun. Entah beribu kali mereka didustai dan dibohongi oleh sang dukun, sampai mereka nggak memikirkan dampak buruk yang mereka dapati baik di dunia dan di akhirat. Seperti kasus yang pernah terjadi, kasus besar jemaah. Kalau antum pernah ingat, kalau antum sudah lahir di tahun itu, dukun AS ya, yang telah memakan berbagai banyak puluhan korban dengan trik and trik, bagaimana caranya mereka menipu, bagaimana upaya mereka menjerumuskan manusia ke titik mereka menyerahkan semuanya, sampai jiwa pun mereka terbunuh. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa yakum, agar kita enggak terjerumus ke dalam praktek-praktek perdukunan ini yang masih berlangsung di sebagian daerah, maka kita akan membahas pembahasan ini, bagaimana dukun-dukun itu bertindak di dalam menipu korbannya. Apakah benar mereka mengetahui ilmu gaib sesungguhnya? Karena sering kali kita, dan acap kali kalau kita datang ke dukun menanyakan barang kita hilang, pasti kita dengar jawabannya apa? Ini orang dekat nih, nggak jauh ini, seputaran kalian aja guys. Nah itu aja bahasanya cuma. Mulai kita mencurigai satu sama lain, kita mencurigai tetangga kita, mencurigai teman kita, ya. Nauzubillah ya. Masih aja ada mereka yang percaya dalam masalah ini jemaah.
Atau katanya, konon katanya, sang dukun bisa menyembuhkan penyakit yang sudah diderita selama puluhan tahun. Gak sembuh-sembuh katanya. Sudah berobat ke sana kemari, sudah masuk menghabiskan duit ke rumah sakit yang ada. Kau mau nggak kutunjukkan? Mau nggak kutunjukkan pengobatan tradisional? Resep mbah ini. Atau orang yang sudah lama menanti, tidak kunjung mendapatkan buah hati, datang ke sana. Dukunnya top tier loh. Bisa memberikan anak katanya. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mereka ingin dapatkan secara instan, jemaah. Padahal begitu canggihnya zaman ini, pemikiran kita dan sebagian kita masih juga kolot, masih juga mempercayai praktisi-praktisi perdukunan, jemaah. Maka dari sini jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa yakum, dukun itu banyak namanya, jemaah. Ada beberapa macam makna yang disebutkan di dalam syariat. Ada yang pertama namanya itu kuhan atau kahin. Kemudian yang kedua ada namanya arraf. Arraf ini artinya orang pintar, jemaah. Ada juga namanya ar-ramal, tukang ramal. Ada namanya al-munajjim, orang yang suka mengetahui kehidupan kita baik dan buruknya melalui prediksi bintang, jemaah. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi syar'i, bahasa yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia lebih banyak lagi ya namanya. Mau dukun syar'i ada, yang berpeci, yang bergamis, baca-baca seolah-olah ayat Al-Quran ada. Ini dukunnya syar'i loh. Syar'i. Tahu dia di mana dompet awak hilang? Tahu lah. Kalau perkara gaib ya nggak syar'i lagi lah, Pak. Atau dukunnya dukun rumahan ada. Atau dukunnya mainnya sekarang online, jemaah. Lebih fleksibel lagi, lebih mudah lagi. Tinggal memasukkan biodata antum, apa keluhan Anda, kami akan menjawabnya. Kami akan memberikan segala solusinya, jemaah. Ada. Silakan tekan nomor sekian 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 sekian. Tarifnya ada. Kecanggihan-kecanggihan zaman sekarang ini makin banyak dan makin marak praktisi perdukunan yang ada. Oleh karena ini jemaah kaum muslimin ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Apa benar para dukun tadi ini bisa mengetahui perkara yang gaib? Perkara gaib itu terbagi menjadi beberapa bagian, jemaah. Yang pertama, gaib mutlak. Dan gaib mutlak ini sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Surat Luqman ayat 34. 5 hal ini nggak akan pernah diketahui oleh siapapun. Kalau diketahui salah orang, satu orang, maka kita sudah bisa memberikan stempel kepada dia, kau dukun. 5 hal ini nggak akan mungkin diketahui manusia manapun, jemaah. Bahkan seorang nabi dan rasul pun nggak tahu 5 hal ini.
Ini yang diketahui hanya Allah. Yang disebut dengan ghaib mutlak. Mari kita simak firman Allah di dalam surah Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama, ghaib mutlak itu hanyalah di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Nih, ghaib mutlak. Gak ada yang tahu kapan kiamat. Nabi pun tak kala ditanya kapan kiamat, Nabi gak tahu. Nabi mengatakan wallahu a'lam. Sampai detik ini pun kita nggak tahu kapan kiamat terjadi. Hanya info dekatnya kiamat ada dengan tanda-tanda. Kalau udah ada tandanya ini berarti dekatnya dengan kiamat. Pastinya nggak ada. Ada pula dulu didengar dengan kalender Mayu, tahap pala katanya. Dengan ilmu perdukunan mereka mengatakan akan terjadi kiamat di tahun 2000-an. Keluarlah film 2012. Mengkisahkan tentang hiruk pikuknya kejadian kiamat. Ternyata apa? Dalam film tadi ada juga yang selamat. Ini kiamat apa enggak kan gitu. Kita udah ditipu, pingin kali kita nonton, rupa endingnya, selamat pula sebagian orang jemaah di film tadi. Itu katanya apa? Dari sebuah kalender, dari suku Mayu, dari mana dia? Ya, dukun mereka mengatakan akan terjadi kiamat. Nggak terbukti, nggak valid jemaah. Beredar lagi akan terjadi kiamat di 2020 katanya. Orang sudah sibuk berbagai muncul ustad-ustad mencocok logikan dengan penerawangan dia dengan kejadian-kejadian yang real. Ditandai dengan Arab yang sudah hijau, adanya turunnya alien, banyak kali lah pokoknya jemaah. Nggak terjadi juga. Ternyata apa? Nggak laris manis. Hilang namanya. Orang coba-coba memprediksi kiamat 2020. Diundang di sana, diundang sini, rupanya nggak real, jemaah. Nggak terjadi juga kiamat. Karena ini permasalahan ilmu gaib yang mutlak. Nggak ada yang ketahui, Allah yang cuma tahu. Kemudian yang kedua, ilmu gaib yang mutlak, wa yunazzilul ghaiz. Hanyalah Allah yang menurunkan hujan. Nah, ini coba. Perkara kapan hujan, kapan dia berhenti, suka-suka di Allah. Kita nggak punya kehendak, nggak pula kita punya remote yang bisa mematikan hujan. Nggak bisa juga kita mau menurunkan hujan kapan kita suka. Kita cuma bisa memprediksi, ibarat kata sedia payung sebelum hujan. Sedia payung aja, sedia mantel aja. Tengok ke cuaca agak-agak mendung kali, angin kencang, nggak turun hujan juga jemaah. Cuman angin-angin aja kita dapat nih. Udah kita siapkan mantel, nggak turun hujan, terjadi. Nggak ada persiapan panas terik, tiba-tiba hujan. Diprediksi di BMKB, udah kita tengok, cuaca cerah, bisa jalan. Rupanya beberapa kilo berjalan, hujan deras. Nggak ada yang tahu. Ini namanya apa? Ghaib mutlak. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Hanyalah Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Laki-laki yang keluar, apa yang keluar perempuan.
Gak ada yang bisa memprediksikan jemaah. Gak ada yang bisa betul-betul memprediksikan ini betul. Rupanya yang keluar kembar. Rupanya yang keluar laki-laki. Rupanya yang keluar perempuan. Kemudian apa kata Allah yang keempat? Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Kau nggak tahu. Seorang pun nggak tahu apa yang dia akan lakukan untuk esok. Secara pasti nggak bisa jemaah. Schedule bisa, memprediksi bisa. Schedule kita apa? Besok kita hunting jalan-jalan. Kemana kita? Kita jalan-jalan ke atas yuk, beras lagi. Oke. Bini udah masak, anak-anak udah tidur cepat, ya. Barang-barang udah dimasukkan ke mobil. Besok rupanya hujan deras. Dari pagi sampai malam. Gak jadi berangkat. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Gak tahu kita secara pasti apa yang ingin kita lakukan esok hari. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kau nggak tahu juga secara pasti di bumi mana kau akan mati. Sejauh kau melangkah, bumi yang telah kita pinjai, kota yang telah kita singgahi, ternyata apa? Kita meninggal di tempat yang tidak kita harapkan. Banyak kejadian kayak gitu. Ada orang yang pingin kali mati di Madinah, di Mekah, Allah kabulkan. Walhamdulillah. Ada yang pingin mati di kampung halamannya, nggak terrealisasikan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5 hal ini yang disebut dengan ghaib mutlak. Maka kalau ada orang berbicara tentang dirimu, kau ke Kerawang dengan kartu ini di tahun 2024 mati kau nih. Betul aku mati. Iya, matinya cuman Wak? Matinya kok dipukul tukang becak kau nih. Ngeri lah ya. Berarti aku nggak boleh lah ketemu tukang becak nih ya. Dah mulai parnoan, setiap nengok orang becak lari. Aku prediksi mati di tahun 2025. Kenapa matinya, Pak? Gara-gara makan sate. Makan sate, Pak. Kalau udah orang berbicara tentang kematian kita, Pak, dia sudah memprediksikan si fulan mati di tahun ini, si fulan ini akan mati. Dukun dah. Mau katanya dia kiai, alim ulama, dukun. Gak usah banyak cerita, kita bilang dukun. Ini perkara ghaib mutlak. Gak akan diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan ghaib nisbi. Sesuatu yang diketahui oleh sebagian makhluk, namun tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Ini namanya ghaib nisbi. Dan ini banyak contohnya jemaah. Di dalam Al-Quran, Allah kisahkan tentang ghaib nisbi ini. Sebagian orang tahu, sebagian lagi nggak tahu. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kisahkan tentang kejadian di masa Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh tahu apa yang akan terjadi antara dirinya dan kaumnya. Demikian juga Allah mengisahkan tentang Ratu Bilqis yang sangat mengerti tentang seluk-beluk kota kerajaan Sabah dibandingkan Nabi Sulaiman. Ini yang disebut dengan ghaib nisbi. Ada sebagian orang yang tahu, ya, dan ada sebagian yang nggak tahu. Sementara ghaib mutlak ini nggak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga
Kalau kita mau mempelajari lebih lanjut, bagaimana sih cara kerja para dukun-dukun tadi ini dalam meramal, dalam memprediksi kehidupan orang? Kadang tepat, kadang banyaknya nggak tepat. Ketepatan itu dari mana kadang? Apakah dia tahu nih perkara gaib ini, atau memang perkara gaib tadi ini sudah bocor? Maka jemaah kaum muslimin, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Dukun mengetahui perkara gaib karena mereka memiliki kaki tangan yang akan mencuri berita dari langit. Nah, itu yang harus kita paham. Dan kita harus paham, fase pencurian berita dari langit itu ada 3. Kenapa berita-berita dari langit itu bocor? Karena di dalam sejarah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan jin-jin tadi ini dahulunya suka kali nongkrong-nongkrong di langit, sehingga bisanya mereka mencuri berita-berita dari langit. Nah, berikut 3 fase bagaimana pencurian berita dari langit. Yang pertama, pencurian berita dari langit fase sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya zaman Fatrah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ini sangat marak. Bahkan orang Arab jahiliyah itu identik dengan orang-orang yang suka datang ke dukun. Suka mereka datang ke dukun. Kita belum kenal perdukunan, dukun belum masuk ke Indonesia, orang Arab sudah tahu perdukunan. Bahkan ilmu perdukunan pada dahulu lebih mengerikan lagi. Dan fase pencurian berita dari langit tadi ini sebelum hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Leluasa para dukun-dukun tadi ini mencuri berita. Dapat berita dari langit langsung bawa ke dukun. Makanya terkadang antum melihat kilatan di langit cepat. Kalau kita bilang, bintang jatuh, woy. Kan gitu. Mintalah kalian, harapan kalian apa? Kan gitu. Kata konon katanya, kalau bintang jatuh, harapan yang kalian minta akan terkabulkan. Padahal bintang yang kau lihat tadi ini sesungguhnya dia lagi mengejar syaitan yang mencuri berita. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam surat Al-Jin ayat 8 dan 9. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Jadi jin itu jamaah disifati Nabi dalam mencuri berita itu macam orang yang lagi panjat pinang. Pernah ikut panjat pinang, Pak? Saling bahu-bahu gini nih. Ke atas sampai ke langit. Jin tuk naik ke atas. Nongkrong-nongkrong, curi-curi berita, dengar-dengar, dapat berita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tak kala ingin menyampaikan berita
Allah sampaikan kepada Jibril pertama kali. Jibril lah makhluk pertama yang mendengarkan kabar dari Allah. Setelah Jibril mendapatkan berita dari Allah, Jibril turun ke langit. Di situ para malaikat sudah berbaris. Soffan, soffa. Bersof-sof, berbaris. Mereka langsung berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, maza qala rabbuna?" Wahai Jibril, apa yang disampaikan oleh Rabb kami? Jibril mengatakan, qalal haq. Yang disampaikan Allah al-haq. Tak kala mendengar itu jemaah, Nabi mensifati para malaikat itu seakan-akan mengukulkan sayap mereka. Saking kerasnya pukulan tadi ini, ibarat rantai yang dipukulkan ke batu yang sangat keras, memercikkan api. Kenapa? Apa? Kenapa mereka lakukan seperti itu? Khudu'anan liqauli. Rasa tunduk, rasa hormat dengan firman Allah, jemaah. Kayak gitu malaikat, jemaah. Kalau mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Jibril, langsung. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bagaimana pencurian berita tadi yang dilakukan oleh jin-jin dan syaitan tadi. Didengar, didapat oleh syaitan dan jin tadi, langsung kabur. Kabur, langsung lari. Malaikat tahu. Siapapun yang kedapatkan oleh para malaikat, ini dia. Dan sesungguhnya kami jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri, mendengar berita-berita. Tetapi sekarang, siapa saja yang mencoba mencuri berita, pasti akan menjumpai panah-panah api, jemaah. Jadi kalau kena mereka ini, jin-jin dan syaitan tadi ini, kena dia, gosong, habis, mati. Kalau nggak kena selamat, itulah yang akan dibumbu-bumbui berita dengan 1000 kedustaan. Ya benar. Jadi syaitan, jin-jin tadi ini membawa berita kepada dukun. Ini kayak ginilah kabarnya, wah. Ya. Itu udah disusupi cerita-cerita palsu dengan kedustaan. Nah, kita baru dapat sisa-sisanya. Dukun tadi ini akan menyampaikan kepada kita. Kalaupun benar, sekali benar, itu aja yang dipegang. Kalau udah salah, beribu-ribu kali salah, kan kemarin kan betul. Betul kan apa yang kubilang kan? Nah, bagus kan? Manjurkan dia kan? Iya. Cuman satu kali benar, 1000 yang salah, itu aja yang akan diulang kasetnya aja. Kalau bahasa kita, udah pernah main kali filmnya. Tapi masih banyak juga orang yang percaya. Makan mentah-mentah tentang berita-berita tadi. Nah, ini jemaah. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Cara dukun meramal itu ada 10 keadaan. Yang pertama, dengan melihat garis tangan. Coba tengok garis tangan antum. Tulisannya apa di situ? M kah? Kalau M, miskin antum. Ya, cek plus ya kan. Garis tangan kau ini M nih. Nggak sukses kau. Tengok, apa kaitannya ini juga? Dia bisa mengetahui kesuksesan kita. Dia mengetahui kita ini menjadi orang yang kaya. Tahu dengan garis tangan. Kemudian yang kedua, dengan mengkaitkan tanggal lahir dengan nasib sesuai dengan ilmu astrologi. Ini yang disebut dengan primbon. Tanggal berapa kau lahir? Tanggal 20, Kak. Bulan apa? Bulan 5. Tahun berapa? Tahun 90 katanya. Oh, calon kau ini ikut tengok. Gak cocok sama kau.
Kenapa, Pak? Iya. Dia ini lahir tahun segini. Ini dia panas, kau dingin. Jadi demam nih. Iya, panas dingin demam kan namanya kan. Kalau demam kayak gini nggak bisa kalian ketemu. Dia harus dingin-dingin, kalau nggak panas-panas. Jadi nggak cocok lah nih. Nggak cocok. Gimana caranya? Kau nggak berjodoh sama dia. Wah, udah sayang kali kita sama dia. Makin nggak jadi ya. Gara-gara mengkaitkan tanggal lahir tadi. Ada lagi yang ketiga jenisnya dengan melihat golongan darah. Ini aneh lagi ya, Bang. Ya, apa golongan darah kita? AB misalnya, ayam bakar misalnya kan. Dengan A plus. Oh, waduh. Ada lagi yang keempat dengan apa? Dengan melihat mangkok yang berisikan kopi atau sejenisnya. Mangkok ayam tuh mahal kali loh dia, Bang. Mangkok ayam bakso itu. Mahal tuh, legend tuh. Ya, antum yang kalau antum pakai peci sikit, antum bawa mangkok bakso itu, ya, datang langsung ke konser. Wah, laris antum tuh. Wah, sini wah. Berapa sejam? Tolonglah, tahan dulu hujan nih sebentar. Ya, pakai mangkok bakso itu tuh. Ya, kita tinggal bawa tomat sikit, kita tinggal bawa cabai sikit, ya kan? Kita rajang-rajang depan mereka. Wah, dah, gak hujan nih. Dulu. Kita udah tengok database. Ya, BMKG katanya nggak hujan kan gitu. Ada kayak gitu cuma. Ada yang dengan kartu. Kartu. Karet namanya zaman. Kartu-kartu tadi ini akan mengeluarkan jenis-jenisnya. Kalau ini kayak gini, gini. Kalau kayak gini, gini. Ada yang garis-garis di tanah. Saya buat-buat tanah, seret, jadi habis di gambarnya. Ada coba. Ada dengan tulisan tangan, dengan tanda tangan. Ada dengan tanda lahir. Ada dengan huruf abjad. Dan yang terakhir, yang ke-10, dengan bantuan jin. Kalau udah bantuan jin ini cuma, ini udah masuk ranah ilmu gaib dia. Maka dukun-dukun ini banyak dia jemaah. Ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini, dan triknya masing-masing semuanya. Dan di zaman dahulu, ya, dukun-dukun ini sangat mengerikan. Bahkan mereka bisa membunuh dengan ilmu sihir mereka jemaah. Apalagi yang ada di zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa nggak ecek-ecek lagi dukunnya. Yang dihadapi Nabi Musa, saking takutnya Nabi Musa lari ke belakang. Apa kata Allah? La takhaf. Jangan lari. Jangan lari. Kau lebih unggul. Akhirnya dilemparkan tongkat Nabi Musa ke hadapan mereka. Ternyata apa? Jadi ular. Sementara apa? Dukun-dukun tadi ini hanya bisa mengkhayalkan ke pusat pikiran kita ular. Ya, kita yang kita nampak ini ular. Padahal enggak. Itu namanya khayali. Maka jamaah kaum muslimin ikhwati azanillahu wa iyyakum. Apa hukuman bagi mereka yang datang ke dukun? Hukuman mereka yang datang ke dukun ada dua. Yang pertama, datang sekedar bertanya. Enggak diterima sholatmu 40. Datang nih kita nih kepada tukang ramal, kepada paranormal, ya, siapapun namanya itu, tanya kita. Habis kita tanya, bongaknya dia itu nggak betulnya tuh. Udah datang, hukumanmu apa? Nggak diterima sholat 40. 40 ini nggak tahu coba. Apakah dia 40 hari? Apakah dia 40 minggu? Apakah dia 40 bulan? Apakah dia 40 tahun? Nauzubillah. Nggak ada yang. Nabi hanya mengatakan nggak diterima sholatnya 40. Nggak diterima sholatnya. Datang sekedar bertanya. Kalau datang, yang kedua, datang, bertanya, dan membenarkan apa yang dia katakan. Dia katakan kayak gini, kita jalankan tipsnya. Nanti kalau sampai rumah, kota pura ini ya,
Jangan lupa nih kau sebelum tidur lakukan ini, ritual ini dan ritual itu. Kau kan pingin kaya kan? Ya. Kalau kau pingin kaya secara instan, kayak gini, lakukan ini. Kan banyak orang jemaah ingin kaya cepat, gimana caranya? Pergi ke dukun. Ya. Kalau kita kan real bekerja dari pagi keluar mencari nafkah. Ini ada orang yang datang ke dukun, mempercayai ucapan dukun, hukumannya apa jemaah? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kufur, murtad, keluar dari Islam. Ulangi syahadat jemaah. Na'udzubillah jemaah. Makanya ini perkara nggak sepele nih jemaah. Bukan hanya sekedar bahayanya orang yang datang ke perdukunan ini bisa merusak Islam dia jemaah. Maka kita harus jaga, ingatkan kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang masih juga percaya dengan praktisi perdukunan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhi kita jemaah agar kita paham ternyata ini salah satu pembatal-pembatal keislaman jemaah. Barakallahu fikum. Semoga kita dijaga Allah Subhanahu wa taala terlepas dari orang-orang yang datang ke dukun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ikhwan kajian malam hari ini, dan insya Allah minggu depan kajian masuk ke hadis ke-86 dengan materi manusia yang paling berat siksaannya. Dan insya Allah besok kajian hari Minggu Ahad pagi akan diisi, tapi sampai sekarang Ustadznya belum terkonfirmasi. Insya Allah akan diberitahukan lewat WhatsApp grup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.